Shinta News and Talk. Pemerintah resmi melegalkan umroh mandiri melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 yang memungkinkan calon jemaah berangkat tanpa penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU. Kebijakan ini menyesuaikan regulasi Arab Saudi yang kini memberikan izin resmi umroh mandiri dan mempermudah visa transit bagi jemaah. Undang-undang ini juga bertujuan memberikan perlindungan hukum dan layanan bagi jemaah umroh mandiri, termasuk mekanisme pengaduan dan jaminan layanan. Bagaimana mencermati legalisasi umroh mandiri ini dari sisi perlindungan hukum dan keamanan jemaah? Apakah regulasi ini di Indonesia sudah cukup adaptif terhadap perkembangan kebijakan Arab Saudi? Kami terhubung dengan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau MUI periode 2020 hingga 2025, Amir Syah Tambunan. El Shinta News and Talk. Buya Amir Syah, ini pemerintah baru saja yang melegalkan pelaksanaan umroh mandiri melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Dalam pandangan MUI sendiri terhadap kebijakan ini bagaimana, Buya? Ya, baik, terima kasih. Dalam Undang-Undang Nomor 14 2025 secara eksplisit disebut dalam pasal 86 dan 87A. Delik yang sama, yaitu kemandirian yang dimaksud di sini harus dijelaskan lebih detail ya. Apakah yang dimaksud kemandirian hanya secara administratif atau kemandirian secara substantif. Maksudnya secara administratif menyangkut peraturan yang telah dilegalkan melalui pemerintah Arab Saudi dengan pemerintah Indonesia dalam hal memperoleh visa, dalam hal memperoleh perjalanan dan lain-lain. Nah, ini tidak serta-merta bisa kita generalisir. Kenapa? Karena ada jamaah yang dalam hal perjalanan dia awam, dalam hal penguasaan lapangan dia tidak memiliki jejak rekam yang baik. Sebaliknya bagi orang-orang yang sudah beberapa kali umroh, yes, nggak ada masalah, ya kan? Nah, tapi bagi yang dia tidak punya penguasaan lapangan itu akan sangat sulit. Karena itu saya ingin mengusulkan bahwa secara mandiri untuk secara keseluruhan itu akan sangat sulit, ya. Karena itu diperlukan semacam travel yang bisa membimbing jamaah haji kita. Belum lagi kalau kita bicara substantif atau materi umrah yang harusnya ada pembimbing ya. Pembimbing untuk mendampingi jamaah haji dan umrah kita. Misalnya bagaimana cara dia tawaf, bagaimana sa'i, bagaimana menjalankan rukun haji secara lebih lengkap dan sempurna. Jadi harus ada pendampingan. Nah, karena itu pendampingan itu meniscayakan bagi jamaah haji dan umroh pemula. Begitu, Mbak. Baik, kami juga undang pendengar ya Bu ya untuk ikut berbincang dalam perbincangan kita kali ini. Bagi Anda pendengar, Anda juga dapat mengikuti perbincangan kami melalui telepon di 021-586-9000 dan juga komentar Anda di WA dan juga SMS di 081-180-6543. Buya Amir, kalau kita melihat dari segi undang-undangnya, apakah memang bisa dikatakan ini belum cukup kuat ya? Dan perlu ada pasal-pasal turunannya lagi, karena tadi sempat disinggung oleh Buya sendiri. Ini kemandirian ini harus dicatat secara detail ya. Apakah memang ini belum ada kepastiannya terkait dengan bagaimana nantinya umroh mandiri ini diatur? Ya, karena kalau kita kembali kepada pengertian mandiri itu kan jangan sampai terjadi perdebatan ya. Kenapa? Karena mandiri itu artinya kan tidak tergantung kepada orang lain, mampu berdiri sendiri, membuat keputusan sendiri, bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Jadi kemandirian itu adalah kemampuan individu untuk mengatur diri dengan penuh inisiatif, termasuk kontrol terhadap diri dan rasa percaya diri. Itu kan pengetahuan umum, pengertian daripada mandiri itu. Nah, kalau
pengertian umum yang seperti kita ketahui makna mandiri di sini diberlakukan pada jamaah haji, umroh, apalagi seperti disebut pemula, itu akan sangat sulit, ya. Saya aja sudah berapa kali ya? Saya umroh 2 atau 3 kali ya. Haji udah 2 kali. Tetap aja kita memerlukan guide atau pendamping yang karena kita berhadapan dengan jutaan orang, ya kan? Kita berhadapan dengan banyak orang yang seringkali kita apa istilah itu ya, penguasaan lapangan kita kan tidak semudah yang kita bayangkan karena berhadapan dengan banyak orang. Nah, sekali lagi saya ingin menegaskan ciri-ciri orang mandiri itu dia memang harus bertanggung jawab terhadap dirinya, mampu mengambil keputusan, memiliki kemandirian finansial, memiliki motivasi internal, kreatif memecahkan masalahnya sendiri, dan juga mengelola waktu dengan baik. Jadi kalau kemandirian yang dimaksud di sini diberlakukan secara general, secara universal, menurut saya harus kita lihat kembali ya, bahwa kemandirian penting ya untuk menjaga diri, ya kan, untuk kemampuan sendiri dalam menjalankan ibadah haji. Tapi tidak bisa serta-merta kita berlakukan secara general, ya, karena setiap individu itu berbeda, kemampuannya berbeda, sikap dan penguasaannya terhadap baik lapangan maupun terhadap materi haji dan umroh itu sendiri. Saya kira begitu. Buya tadi sempat disinggung ya terkait dengan kemandirian. Lantas ketika nanti misalkan ada yang umroh mandiri dan terjadi insiden-insiden ataupun kecelakaan saat ada di sana, lantas ini menjadi tanggung jawabnya masing-masing ataukah seperti apa sih ini? Ya, jadi karena itu harus melibatkan banyak pihak. Misalnya harus ada jaminan asuransi, ya. Jaminan asuransi yang dimaksud di sini adalah jaminan di mana ketika seorang berangkat, asuransinya udah clear and free. Karena ada kasus sebelumnya, dia secara asuransi perjalanan sudah ada, tapi adanya seperti tiada. Maksudnya apa? Maksudnya secara administratif ada, tapi hanya mengada-ada, tapi tidak legal dengan asuransi yang bersangkutan. Nah, karena itu ketika terjadi insiden, pemerintah sendiri kerepotan menanggulangi biaya yang begitu besar. Ini kan kasus pernah terjadi, ya. Karena itu jangan sampai terulang. Apalagi ini perjalanan ya antar negara yang memakan waktu cukup panjang, ya. Katakanlah misalnya umrohnya 10 hari. Nah, 10 hari itu harus ada jaminan, ya kan, untuk kemandirian. Baik tempat, akomodasi, konsumsi, transportasi, itu semua kan komponen atau kesehatan, itu kan komponen-komponen yang sangat penting, yang tidak boleh dianggap sepele. Gitu. Nah, karena itu sekali lagi kita harus kembali merumuskan apa yang dimaksud kemandirian itu, dan harus kita pilih dan pilah siapa yang dimaksud mampu mandiri. Ketika saya mendefinisikan mandiri itu tidak tergantung kepada orang lain, mampu berdiri sendiri, berbuat keputusan sendiri, bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Karena itu kemandirian adalah mampu secara individu untuk mengatur dirinya, inisiatif dirinya, dan kontrol percaya diri terhadap diri sendiri. Coba bayangkan itu, Pak. Gimana itu? Mau menjelaskan, mengamalkan itu, ya? Begitu Mbak Nisa. Iya. Kalau Mbak Nisa, seumpama Mbak Nisa aja disuruh sekali umroh, sanggup Pak sendiri? Kemungkinan belum bisa. Nah itu dia masalahnya di situ kan, iya kan? Iya. Saya sendiri sudah berkali-kali saya bilang, waduh, saya bagaimana ya kalau nggak ditemani orang lain? Nah kan gitu. Ini kan soal bukan tidak percaya diri kita percaya, tapi ini soal berhadapan dengan banyak orang. Ya kan?
Jadi sudah sepatutnya harus ada pendamping. Nah kalau pendamping diadakan, itu apa masih disebut mandiri tidak? Itu menurut saya. Jadi kalau kembali kepada definisi mandiri itu harus kita pahami secara komprehensif, supaya tidak parsial gitu ya. Gitu. Iya. Baik. Ini saya tertarik dengan statementnya Buya ya terkait dengan mandiri itu apakah melibatkan dengan yang lain-lain atau tidak. Kalau misalkan seperti ini Buya, apakah memang ada praktik mungkin di negara-negara lain ya yang menerapkan terkait dengan umroh mandiri ini? Yang mungkin bisa kita contoh nih secara praktiknya. Ya mungkin aja ada, tapi sekali lagi orang-orang tertentu. Coba lihat pengalaman umroh haji itu ya. Misalnya gini, itu misalnya berkelompok 10 orang. Dia pakaiannya beragam, dia ada atribut. Apa itu mandiri? Coba, kalau mandiri secara kolektif begitu ya tentu mungkin bisa ya. Tapi kalau mandiri yang dimaksud sendiri-sendiri, tidak berkelompok, itu akan sangat sulit. Sekali lagi, mungkin orang per orang bisa. Tapi untuk berlaku general, akan sangat sulit. Nah karena itu kita minta kepada Kementerian Haji dan Umroh untuk menyosialisasikan undang-undang ini supaya Kementerian Haji bersama pemangku kepentingan itu satu persepsi, satu pemahaman. Karena undang-undang itu kan turunannya masih banyak. Ada peraturan pemerintah, ada setelah itu di bawahnya lagi ada peraturan kementerian. Ya kan? Iya. Apalagi itu, ada banyak turunan undang-undang itu. Jadi karena itu kembali kepada definisi kemandirian itu harus kita jelaskan secara komprehensif supaya tidak menimbulkan multitafsir. Karena ini soal haji, umroh misalnya, ini soal yang tidak boleh dianggap sepele, tapi harus dilalui, dilaksanakan dengan secara sungguh-sungguh. Sekali lagi, karena ini menyangkut banyak pihak, bukan hanya orang per orang, bukan hanya lembaga tertentu. Bahkan tadi di awal disebutkan ini menyangkut hubungan bilateral dua negara. Kalau kita ambil Indonesia, ini membawa atas nama bangsa Indonesia. Kalau ada masalah yang jadi urusan siapa? Kan bangsa sendiri. Betul nggak? Iya. Itu urusannya Amir saja itu. Nggak bisa. Karena kita kesana itu membawa atas nama bangsa Indonesia. Paspornya paspor atas nama warga negara Indonesia. Nah itu tidak bisa kita pahami secara parsial. Gitu. Kalau dari Buya sendiri melihat terkait dengan kesiapan layanan pengaduan ya dan juga jaminan layanan termasuk asuransi tadi yang sempat disampaikan bagi jemaah mandiri sendiri ini sekarang seperti apa sih Buya? Ya, dalam praktik selama ini ya untuk kemandirian itu menurut saya harus kita evaluasi lagi ya. Harus kita tata ulang gitu. Supaya semua komponen yang terkait dengan perjalanan, ya, transportasi, akomodasi, konsumsi, ya, itu betul-betul harus dikuasai oleh pribadi-pribadi yang ingin mandiri, gitu. Jadi kalau seorang pejabat di kementerian, saya mau mandiri aja suami istri, ya monggo, karena dia mungkin sudah menguasai. Vanessa misalnya, mau mandiri aja, misalnya dengan suami aja, cukup, monggo silakan. Tapi harus ada jaminan, baik jaminan kepastian hukum maupun jaminan kepastian aturan atau regulasi lain, sehingga nanti ketika di lapangan tidak memperoleh kesulitan, ya. Karena ini perjalanan tidak seperti yang kita bayangkan kalau kita antar kota, antar provinsi kan gitu ya. Tapi di antar negara menyangkut atas nama
kedua negara. Kan gitu. Baik negara yang kita tuju, Arab Saudi maupun negara Indonesia. Gitu Mbak. Iya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya terkait dengan umroh mandiri ini ya, ini juga berarti membuka ruang bagi korporasi global dan juga marketplace asing untuk langsung menjual paket-paket ke masyarakat Indonesia tanpa melibatkan PPIU. Dan nanti bisa berdampak pada kedaulatan ekonomi umat, terutama untuk pasar-pasar travel ya di Indonesia. Sejauh ini bagaimana memandang tersebut, Buya? Karena kan memang kita tahu bahwa Indonesia kan dalam sektor umroh dan haji ini juga sudah membuka banyak lapangan kerja tersendiri ini. Iya, itu sangat mungkin. Kalau misalnya tiket pesawat, semua platform yang terkoneksi, ya kan? Itu dari mana aja bisa kan? Nah, terus kedaulatan ekonomi kita di mana? Warga negara kita, ya kan? Jadi kita akhirnya jadi pasar bebas, gitu. Coba lihat tuh ekosistem haji umroh yang setahun haji aja misalnya tidak kurang dari 20 triliun uang kita bawa ke sana. Pertanyaan saya, dari ruang umat, uang rakyat Indonesia dibawa ke sana, ya kan? Katakanlah itu sebagai sumbangsih keikhlasan beribadah yang tidak bisa disetarakan dengan ekonomi, ya kan? Tapi kemudian jadi pertanyaan, kalau kita ambil manfaat dari haji itu sendiri atau umroh, masa iya sih kita bawa uang kita ke sana, tapi kita nggak dapat manfaat apa-apa, ya kan? Iya. Nah, doa kita kan sering mau kita ucapkan, Allahumma hajjam mabrur, wa sya'yam mahfur, wa zamban maghfur, wa tijaratan lan tabur. Tijarah itu maksudnya perniagaan yang mendapat barokah. Nah, sekarang di tengah-tengah haji umrah itu ada perniagaan gitu. Saya prihatin kalau beras, daging, sayur itu dari negara lain. Ini yang saya sering ingatkan pemerintah. Di mana kedaulatan ekonomi kita? Di mana ya kemandirian bangsa kita? Lagi-lagi kemandirian kan? Iya. Benar nggak? Nggak kurang dari 20 triliun, Mbak. Bayangkan nggak? Kebayang nggak uang 20 T itu? Nggak kebayang kan? Nggak kebayang itu. Setiap tahun tuh. Coba lihat itu ekosistemnya kemana? Ini saya sering menyampaikan dalam setiap perbincangan. Jadi ekosistem, belum lagi umroh yang per tahun itu berapa jamaah umroh kita? Jutaan kan? Itu kan semua ekosistem yang kita harus hitung. Letakkan buat tijaratan dan tabur. Perniagaan yang harus mendapat manfaat bagi negara kita. Kenapa sekarang negara berpikir membuat perkampungan haji umroh misalnya? Ya karena di situ ada ekosistem pembiayaan yang harus kita hitung. Keuntungannya harus kembali ke negara kita, kembali kepada umat kita. Sebab kalau tidak, ya yang menikmati siapa? Yang menikmati orang lain. Kembali soal tadi, tiket pesawat ya sudah, kalau platformnya dikuasai pasar ya sudah selesai kan, mana yang termurah ini tuh akhirnya. Jadi misalnya sekarang ada, saya baru buka itu platform Jeddah Indonesia, ada 9 juta PP, bayangkan itu ya, itu platform mana yang jual itu? Coba. Nah, kalau seperti itu kan nanti berbondong-bondong mencari yang termurah kan? Iya. Nah, terus maskapai kita gimana? Kira-kira akan dapat gak? Berdampak juga ya, Buya ya? Berdampak pasti. Jadi ini harus diatur, jangan diberikan pasar bebas.
Jadi keadilan pasar itu harus kita intervensi oleh pemerintah. Supaya apa? Supaya ada manfaatnya. Ada tijaratan dan tabur, itu kan, yang bermanfaat bagi umat dan bangsa kita. Dan kalau tidak, sekali lagi kita hanya mengantarkan, tanda petik ya, uang kita itu, uang umat bangsa kita itu pada negara lain. Gitu Mbak Nisa. Baik, berarti memang meskipun kita punya pasar sendiri di haji dan umroh kita, tetap akan berdampak dalam segi ekonomi. Iya, jadi makanya itu harus diatur. Saya pikir itu tugas pemerintah. Jadi Kementerian Haji Umroh ini harus memiliki satu visi dan misi, tidak sekedar menyelenggarakan ibadah ritual setiap tahun atau setiap kali umroh, tapi dia harus memikirkan ya kemandirian bangsanya, kemandirian umatnya. Supaya apa? Supaya ekosistem haji umroh itu kembali kepada supaya menegakkan kemandirian. Kalau kita mau menggunakan definisi kemandirian, jadi jangan hanya dipahami secara parsial, ya, supaya ada manfaat yang besar buat umat dan bangsa kita. Itu Mbak Nisa. Ya, boleh ditanggapi ya sekaligus sebagai closing statement mungkin terkait dengan masukan ataupun rekomendasi. Ada juga komentar yang mengatakan seperti ini. Buya, orang-orang kelas menengah ke bawah kalau ada rezeki tetap bakal pilih travel. Apalagi yang sudah sepuh atau mungkin gaptek dan juga tidak mau ribet. Umroh mandiri itu hanya untuk orang-orang yang sudah biasa pergi ke luar negeri dan cukup finansial atau fisik. Ada pula yang mengatakan umroh mandiri itu istilah halus dari liburan sendiri. Kalau yang jamaah itu study tour dong. Katanya seperti itu. Mungkin bisa ditanggapi sekaligus sebagai masukan sendiri dan rekomendasi terhadap pemerintah seharusnya bagaimana sih umroh mandiri ini agar bisa berlangsung dan tidak menimbulkan dampak-dampak atau tantangan-tantangan yang lain tentunya. Ya, mari kita redefinisi kembali apa kemandirian itu. Jadi di kemandirian itu yang parsial. Jangan kemandirian itu diserahkan kepada orang per orang. Tadi betul itu penanggap pertama, kalau yang udah gatek, bagaimana dia mau mandiri? Ya enggak? Kan berarti harus didampingi kan? Ya kan? Iya. Nah kalau didampingi itu apa masih masuk mandiri? Oke. Masih mandiri misalnya begitu. Nah, terus apalagi misalnya hotel yang sangat penting lah ya, transportasi, konsumsi, akomodasi. Apalagi itu yang sangat penting, yang membimbing misalnya. Ada 4 penentuan komponennya itu. Kalau pendampingnya merupakan travel, haji umroh, apa itu dimaksud mandiri. Jadi redefinisi ulang kemandirian itu harus kita lihat kembali. Mungkin bisa berlaku pada orang-orang tertentu. Orang yang pintar-pintar gitu Mbak ya, orang yang sudah menguasai lapangan gitu kan. Tapi orang-orang yang masih awam, orang-orang yang masih apalagi sudah sepuh ya, itu saya kok merasa sulit itu ya, sulit. Nah, apalagi mau kita tarik kepada kemandirian bangsa kita. Oleh bangsa kita tadi itu antara lain ekosistem haji dan umrohnya harus kita redefinisi ulang kembali. Supaya apa? Supaya ya ekosistem haji umroh kita itu dari, oleh dan untuk bangsa kita. Gitu Mbak Nisa. Baik, terima kasih Bu Yaya atas kesempatannya. Selamat siang. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau MUI periode 2020 hingga 2025, Amir Syah Tambunan. Elshinta News and Talk.